Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 6 akan membawakan tema makalah yang berjudul Pentingnya Integrasi Media dan Teknologi dalam Pembelajaran. Baik, saya selaku pemateri pertama akan membahas materi yaitu tentang definisi media dan teknologi dalam pembelajaran. Nah, sebelum mencangkup ke dalam mengetahui lebih dalam tentang media dan teknologi itu integrasinya bagaimana, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai media. Nah, media tersebut berasal dari kata bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Nah, secara harfiah, kata tersebut itu memiliki arti perantara atau pengantar. Jadi, media itu adalah salah satu perantara atau pengantar sebuah pesan yang dikhususkan kepada penerima pesan. Jadi, perantara dan pengantar sebuah informasi. Nah, itu menurut harfiah. Beda lagi dengan salah satu peneliti yang mengemukakan bahwa menurut Scarlam pada tahun 1977 beliau mengemukakan bahwa media itu adalah pembelajaran, sebuah teknologi pembawa pesan dan pengantar pesan yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik maupun pendidik untuk keperluan pembelajaran. Jadi itu media, dengan adanya media itu dapat dimanfaatkan secara mudah untuk proses belajar mengajar. Nah, beda lagi menurut Asosiasi Pendidikan. Asosiasi Pendidikan itu mendefinisikan sebagai media itu adalah salah satu benda yang dapat dimanipulasi, dapat didengarkan, serta dapat dilihat, dibaca, maupun dibicarakan, beserta instrumen-instrumen lain yang mendukung yang dapat dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya media itu dapat mempengaruhi efektivitas yang meningkat kepada peserta didik maupun kepada pendidik dalam penggunaannya. Nah, dapat disimpulkan dari sini bahwa media itu merupakan salah satu elemen yang memiliki sifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran para peserta didik, mahasiswa, siswa, serta pendidik pun dapat dirangsang oleh media, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar mengajar yang efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu selain kita mengetahui tentang media, kita juga akan belajar mengenai pengertian teknologi pembelajaran. Teknologi tersebut secara bahasa Latin yaitu memiliki arti techno yang dalam bahasa Inggrisnya yaitu art dan dalam bahasa Indonesia yaitu logos yang memiliki arti ilmu. Jadi teknologi itu adalah salah satu ilmu. Nah, beda lagi kalau dalam bahasa Yunani. Kalau dalam bahasa Yunani, teknologi itu berasal dari kata teknologia yang memiliki arti khusus menurut Webster, systematic treatment. Tahu kan treatment? Treatment itu salah satu penanganan. Nah, di sini teknologi itu systematic treatment. Jadi penanganan sesuatu secara sistematis. Jadi membawa informasi atau memecahkan masalah secara cepat atau sistematis. Dalam pengertian yang lebih umum, tadi dalam bahasa Yunani sudah, dalam bahasa Latin sudah. Nah, dalam pengertian yang lebih umum tentang teknologi, teknologi itu merupakan ada sangkut pautnya dengan media yang lahir, salah satu media yang lahir sebagai akibat dari revolusi komunikasi. Jadi salah satu akibat dari komunikasi yang terjadi revolusi tersebut dapat digunakan yaitu untuk keperluan pembelajaran. Di samping itu juga dapat membantu para guru menyelesaikan masalah, mengatasi masalah, dan dapat membantu media-media pembelajaran yang lebih kuno ya, seperti contohnya, bukan kuno sih, contohnya itu seperti buku teks, papan tulis. Nah, media itu juga dapat mendukung media-media yang lainnya. Nah, dapat kita simpulkan teknologi pembelajaran. Jadi, teknologi pembelajaran itu adalah sebuah usaha sistematis yang dalam merancang, dalam melaksanakan, dalam mengevaluasi keseluruhan proses belajar mengajar untuk suatu tujuan khusus
serta dapat didasarkan pada penelitian tentang proses belajar komunikasi yang peneliti tersebut dapat menyimpulkan adanya hubungan antara manusia dengan manusia, yaitu ada kombinasi seperti contohnya ya, guru yaitu memanfaatkan media. Nah, guru manusia dan yang menerapkan yaitu peserta didik. Peserta didik juga memanfaatkan media. Nah, itu ada hubungan, ada kombinasi antara manusia dengan manusia. Itu maksudnya. Nah, tujuannya tersebut yaitu agar berlangsung secara efektif media dan pembelajaran itu dapat digunakan secara efektif dalam proses belajar mengajar. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam definisi integrasi sumber media dalam pembelajaran. Sekarang integrasinya. Jadi bisa kita lihat bahwa guru pada saat sekarang itu sangat harus menjadi fasilitator bagi peserta didik. Nah, saat ini guru dan buku pelajaran bukan lagi sumber pengetahuan yang paling dominan dalam proses pembelajaran, sebagai fasilitator dalam membentuk pengetahuan kepada para peserta didik. Dan dapat kita simpulkan bahwa pola-pola yang berpusat di guru itu memiliki sifat mengontrol suatu informasi dan bertanggung jawab kepada para peserta didik untuk informasi yang akan disajikan atau diseminarkan kepada para mahasiswa atau para siswa atau mahasiswa. Pokoknya intinya kepada peserta didik. Saat ini peran guru juga sangat penting, yaitu biasanya guru itu sebagai pihak tunggal yang hanya memiliki otoritas pengetahuan informasi. Nah, beda lagi pada saat zaman sekarang, yaitu guru itu memiliki fungsi sebagai fasilitator kepada peserta didik. Mereka harus bisa memandu dalam proses belajar mengajar. Nah, peran siswa berubah, biasanya dari sifat pasif mereka bisa menjadi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dengan adanya teknologi ini, guru dapat menggunakan untuk mendukung dan menggambarkan materi-materi pendidikan yang sedang terjadi maupun jadi intinya teknologi itu sangat bermanfaat bagi pendidik maupun peserta didik. Jadi kesimpulannya, relasi pengintegrasian antara teknologi dan media dalam sebuah pembelajaran itu dapat dikatakan ada relasi yang harmonis. Mengapa? Yaitu hubungan antara media dan teknologi itu memiliki hubungan yang bersangkut paut, saling terkait. Nah, makanya bisa disimpulkan dan dapat menciptakan suatu keharmonisan. Hal itu dapat terbukti dari beberapa bukti yang akan saya jelaskan berikut ini. Salah satunya yaitu yang pertama, membantu terciptanya konstruksionis, di mana para siswa secara aktif itu dapat mengkonstruksi tentang pengetahuan, informasi, apa saja yang sedang terjadi, itu dapat menghubungkan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sebelumnya. Nah, bukti yang kedua yaitu siswa menjadi aktif dengan partisipasi yang diadakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Dengan adanya teknologi ini, siswa akan lebih cenderung aktif dan lebih mengikuti, lebih berpartisipasi dengan meningkat. Nah, bukti yang ketiga yaitu untuk mendukung penggambaran tentang materi pembelajaran. Jadi intinya kita sebagai para peserta didik, baik siswa, mahasiswa, semuanya peserta didik itu harus memanfaatkan teknologi dengan baik. Teknologi dan media itu harus dimanfaatkan dengan baik pada zaman sekarang. Jadilah mahasiswa atau peserta didik yang aktif, tidak pasif lagi dengan adanya teknologi dan media dalam proses pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faisal Afdani, NIM 19170034. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tersebut, yakni mengenai tentang contoh integrasi teknologi dan media dalam pendidikan.
Contoh yang pertama adalah simulation based learning. Strategi pembelajaran ini memiliki karakteristik yaitu peserta didik diminta untuk mengalami suatu peristiwa yang dipelajari. Sebagai contoh, peserta didik diharapkan dapat membedakan perubahan percampuran warna-warna dasar. Maka dengan melalui suatu software tertentu, misal virtual laboratorium, peserta didik dapat melakukan berbagai percampuran warna dan melihat perubahan-perubahan warnanya. Selanjutnya, peserta didik dapat mencatat laporannya dalam bentuk tabel dengan menggunakan Microsoft Excel atau Microsoft Word. Selain itu, apabila ingin dipresentasikan, maka hasilnya dengan menggunakan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya adalah resource based learning atau pembelajaran berbasis aneka sumber. Strategi pembelajaran ini memiliki karakteristik yaitu peserta didik diberikan atau disediakan berbagai ragam dan jenis sumber belajar, baik cetak seperti buku, teks, modul, LKS, dan lain-lain, maupun non-cetak seperti CD, VCD, CD-ROM, bahan belajar online, yang relevan untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Kemudian peserta didik diberikan tugas untuk melakukan aktivitas belajar tertentu dan semua sumber belajar yang mereka butuhkan yang telah disediakan. Yang ketiga adalah drill and practice. Secara umum, pembelajaran dengan metode latihan atau drill biasanya digunakan agar siswa memiliki kemampuan motoris atau gerak seperti menghafal kata-kata, menulis, dan mempergunakan alat. Yang kedua, mengembangkan kecakapan intelek seperti mengalihkan, membagi, atau menjumlahkan. Yang ketiga, memiliki kemampuan menghubungkan antara suatu keadaan dengan keadaan yang lain. Pada umumnya, strategi latihan dan drill dipakai untuk mempelajari bahasa asing dan memperoleh kosakata baru. Banyak aplikasi komputer yang menawarkan kesempatan latihan kepada siswa dalam bentuk permainan. Selain itu, kaset, kartu bergambar, dan lembaran kerja juga bisa digunakan untuk latihan yang efektif dalam bidang aritmatika, mengeja, dan instruksi bahasa. Yang terakhir adalah presentasi. Presentasi harus disalurkan terarah dengan kata-kata disalurkan ke auditori dan gambar-gambar di saluran visual. Akhirnya materi itu sendiri harus punya potensi struktur yang penuh makna, semisal sebagai suatu rantai sebab akibat. Presentasi dengan media pada umumnya adalah bahwa pada media presentasi, pesan atau materi akan disampaikan dikemas dalam sebuah program komputer yang disajikan melalui perangkat alat saji atau proyektor. Pesan atau materi yang dikemas bisa berupa teks, gambar, animasi, dan video yang dikombinasikan dalam satu kesatuan yang utuh. Selanjutnya, peranan integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran. Dengan media dan teknologi dapat mengubah, menyimpan, memproteksi, memproses, mentransmisi, dan memanggil kembali segala informasi secara aman. Penggunaan media komunikasi seperti telepon, komputer, internet, email telah membangun suatu model interaksi yang terbangun dalam proses pembelajaran sekarang ini. Dengan adanya teknologi informasi sekarang ini, seorang pendidik, guru, atau dosen dapat memberikan layanan tanpa harus berhadapan langsung dengan siswa atau mahasiswa mereka. Para pelajar dapat mendapatkan informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber melalui cyberspace atau ruang maya dengan menggunakan komputer dan internet. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Previanto Tagalung akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Materi selanjutnya adalah pentingnya media dan teknologi dalam pembelajaran. Media dalam pembelajaran memiliki fungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas informasi dan pesan yang akan disampaikan guru. Bahkan media juga memiliki fungsi sebagai pembelajaran individual, di mana kedudukan media sepenuhnya melayani kebutuhan belajar siswa.
Adapun beberapa manfaat daripada media teknologi informasi pendidikan siswa. Pertama itu mengembangkan e-learning atau e-edukasi yang sudah kita gunakan biasanya ya. Secara umum di UIN Malang juga untuk seperti tugas atau materi-materi itu menggunakan e-learning dari beberapa dosen. Kemudian mendukung terciptanya kursus online. Ini bagi yang membutuhkan kursus pembelajaran yang kurang ya. Kita bisa ambil contohnya seperti Ruang Guru. Itu kan menggunakan salah satu daripada kursus online. Yang ketiga adalah memfasilitasi terbangunnya sistem tutorial bagi pendidikan jarak jauh. Jadi tanpa adanya sistem tutorial itu tidak bisa kita menggunakan aplikasi-aplikasi lainnya gitu. Kayak e-learning itu pasti ada tutorialnya. Kemudian membuka perpustakaan elektronik. Ini bisa kita ambil contohnya itu seperti Pusnas. Nah, bagi kalian yang suka membaca atau mungkin kesusahan mencari referensi untuk buku dalam membuat makalah, itu bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Pusnas atau iJakarta dan lain-lain. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan menggunakan alat bantu komputer. Sudah jelas, komputer itu merupakan sebuah jenis media yang secara virtual itu memberikan respon cepat dalam pembelajaran. Bahkan melebihi itu, komputer juga menyimpan dan memanipulasi informasi dengan baik. Perkembangannya komputer ini bahkan bisa memuat dan memberikan pembelajaran dengan media-media tertentu itu seperti video, gambar atau audio gitu. Baik, selanjutnya materinya adalah pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran, para integrator atau adopter itu dia memerlukan 5 fase dalam integrasi, yakni untuk mengetahui penerapan pentingnya integrasi dalam media dan teknologi pembelajaran. Pertama adalah menentukan keuntungan relatifnya. Yang kedua itu menentukan tujuan dan penilaian. Yang ketiga untuk mendesain strategi integrasi. Yang keempat mempersiapkan lingkungan pembelajaran. Yang kelima mengevaluasi dan merevisi strategi integrasi. Jadi untuk memudahkan dalam mendesain strategi integrasi teknologi ke dalam pembelajaran itu perlu menjawab pertanyaan strategi dan kegiatan belajar yang bagaimana mungkin bisa berjalan dengan baik. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syifa Nurdi. Baik, selanjutnya yaitu tetap pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang model pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran menurut Azure. Kalau ada yang belum tahu, Azure itu adalah salah satu model pembelajaran yang dimana pembelajaran tersebut menggunakan teknologi terkini. Artinya ya seperti dalam yang kita pelajari saat ini, yaitu media dan teknologi dalam pembelajaran. Jadi menurut Azure ini tahapan-tahapan untuk pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 macam. Yang pertama menganalisis pembelajaran. Jadi sebelum kita melakukan pengintegrasian, kita analisis dulu pembelajaran tersebut. Mungkin bagaimanakah nantinya media dan teknologi itu akan kita integrasikan sebagai pembantu dalam pembelajaran. Lalu yang kedua menyatakan tujuan. Tujuan di sini ada tujuan umum dan khusus. Untuk tujuan, jadi nanti tujuan digunakannya teknologi dan media pembelajaran ini nanti itu seperti apa, itu tujuan. Lalu yang selanjutnya yaitu C, menyeleksi metode, media dan materi. Jadi setelah kita menentukan tujuan, kita akan menyeleksi
media apa saja yang akan kita gunakan nanti, terus teknologi apa saja yang akan kita gunakan, terus lalu materi-materi apa yang akan kita masukkan dan kita kombinasikan atau kita integrasikan dengan antara media dan teknologi. Lalu selanjutnya memanfaatkan media dan materi. Nah, ini pada tahap penerapannya. Jadi media dan teknologi yang telah dibuat kita padukan dengan materi untuk selanjutnya kita manfaatkan atau kita berikan kepada siswa bentuk-bentuk pembelajaran tersebut. Lalu yang kelima yaitu meminta partisipasi pembelajaran. Partisipasi pembelajaran di sini ada dua, yaitu guru dan siswa, di mana antara guru dan siswa tersebut terjadi proses belajar mengajar. Lalu yang terakhir setelah semuanya tadi berjalan yaitu mengevaluasi dan merevisi jika dibutuhkan revisi. Jadi setelah tadi diterapkan semua, kita evaluasi apa saja yang kurang, terus apa saja yang perlu ditambahkan. Nah, jika memang yang telah kita buat itu perlu direvisi, maka kita akan menciptakan revisinya agar menjadi lebih baik. Selanjutnya terkait kendala-kendala pengintegrasian media dan teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama, kurangnya materi pembelajaran yang berbahasa Indonesia. Jadi memang untuk saat ini Indonesia itu dibilang di dalam teknologi itu kan masih di bawah jauh dengan negara-negara yang sudah maju. Jadi mungkin sekarang agak sulit sih. Sebenarnya sudah banyak yang berbahasa Indonesia, tapi mungkin untuk hal-hal tertentu, mungkin seperti kedokteran, terus kimia, sains, itu materi-materi pembelajaran atau teknologi pembelajaran itu masih berbahasa Inggris. Belum ada yang berbahasa Indonesia. Ada tapi masih sedikit. Lalu selanjutnya kurangnya kemampuan bahasa Inggris. Ini berkaitan dengan nomor 1 tadi, karena kebanyakan teknologi, media dan materi itu berasal berbahasa Inggris. Jadi masyarakat Indonesia sendiri, siswa Indonesia, mahasiswa siswa Indonesia itu kurang cakap dalam berbahasa Inggris. Lalu selanjutnya yang ketiga, akses internet belum merata. Jadi di beberapa pelosok negara Indonesia memang belum terjangkau oleh akses internet yang memadai yang dapat digunakan untuk pembelajaran. Lalu selanjutnya belum siapnya guru, dosen dan staf pengajar. Mungkin ini sama yang sebelumnya, di berbagai pelosok daerah di Indonesia banyak guru, banyak dosen, banyak siswa yang belum menguasai teknologi, sehingga mereka sulit untuk menerima pembelajaran melalui teknologi yang terbaru. Lalu kelima, membutuhkan waktu yang panjang untuk belajar mengintegrasikan teknologi informasi ke dalam pembelajaran. Jadi memang untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam pembelajaran itu masih sulit sekali, perlu belajar yang rumit, apalagi yang teknologi itu bisa dibilang hal yang sulit untuk dipelajari, membutuhkan waktu lama. Lalu yang selanjutnya yaitu kesulitan perizinan membangun sekolah atau universitas yang serba digital dan siber. Jadi mungkin kalau di sekolah swasta ini mudah karena nggak ada larangan dari pemerintah. Kalau sekolah negeri itu kan untuk kriteria pembangunan sekolah, terus pengembangannya itu kan diawasi selalu oleh negara. Jadi sulit sekali untuk mengembangkan teknologi yang canggih, harus selalu mengikuti kebijakan dari pemerintah. Oke, selanjutnya yaitu manfaat integrasi media dan teknologi. Jadi ada beberapa manfaat integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran. Di antaranya media yang pada dasarnya berfungsi memperjelas pesan yang disampaikan guru dapat ditampilkan dengan teknologi yang menarik. Jadi dengan majunya teknologi, dengan berkembangnya teknologi, media pembelajaran itu bisa ditampilkan dengan menarik dengan teknologi yang ada. Selanjutnya yang B, menghasilkan media dari berbagai perangkat lunak yang memungkinkan pembelajaran seperti presentasi dikemas dalam bentuk multimedia yang dinamis dan sangat menarik. Jadi semakin berkembangnya teknologi itu tampilan-tampilan di dalamnya itu juga semakin menarik. Jadi dalam pembelajaran ketika memanfaatkan teknologi dengan baik
itu bisa dikemas dengan menarik sehingga siswa tidak gampang bosan dalam pembelajaran. Lalu yang ketiga, siswa secara interaktif mengikuti kegiatan praktek sesuai dengan media yang digunakan. Jadi siswa dalam praktek itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada, seperti mungkin praktek nanti bisa di video, terus praktek menggunakan teknologi dan lain-lain. Pokoknya teknologi ini bisa dimanfaatkan siswa sebagai sarana praktek dalam pembelajaran. Selanjutnya, membuat siswa lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Karena integrasi media dan teknologi, siswa itu lebih aktif. Siswa akan mengakses pembelajaran melalui teknologi-teknologi yang mereka miliki. Jadi siswa nggak hanya dia menunggu pelajaran dari guru atau dosen, siswa dapat mencari sendiri pembelajarannya atau materi-materi belajarnya melalui teknologi-teknologi yang ada. Selanjutnya, jika teknologi digunakan secara efektif sebagai perangkat untuk berkreasi, maka siswa akan memiliki keleluasaan lebih menjadi kolaboratif dan reflektif dibandingkan dengan di dalam kelas tanpa teknologi. Bisa dibayangkan jika di kelas saja hanya diterangkan guru, kita bandingkan dengan jika kita di kelas dan di luar kelas itu kita dapat memanfaatkan teknologi untuk mencari pembelajaran kita. Tentu dengan memanfaatkan teknologi yang ada, kita dapat mencari dan menimba lebih banyak ilmu, nggak hanya menunggu dari guru atau dosen. Yang terakhir yaitu integrasi teknologi dan media mampu memberikan siswa pengalaman teknologi baru kepada para siswa. Jadi selain nanti pembelajaran itu tersampaikan dengan baik, itu juga memberi nilai plus bagi siswa, yaitu siswa dapat menguasai teknologi-teknologi yang ada. Karena emang di zaman sekarang ini teknologi itu penting, gak hanya untuk pembelajaran, dalam kehidupan sehari-hari teknologi itu sangat penting. Jadi itu tadi di antara 6 manfaat integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rafli Abdillah, NIM 19170006. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari pemateri. Nah, yang pertama adalah interactive instruction atau pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif juga merupakan sebuah proses pembelajaran interaksi baik antara guru dan siswa, siswa dan siswa atau antar siswa dan lingkungannya melalui proses interaksi yang memungkinkan kemampuan siswa akan berkembang mental maupun intelektualnya. Nah, pembelajaran ini menunjukkan bahwa kegiatan seorang guru di era digital berisi presentasi, yakni kayak akan media interaktif. Sebagai contoh, kegiatan konferensi video digital secara langsung yang mendatangkan narasumber seorang sejarawan, novelis, dan pakar di dalam sebuah pembelajaran di kelas. Catatan dan peta konsep yang dari sesi brainstorming terekam dalam media digital berupa laptop, notebook, dan secara instan dapat dikirimkan melalui email kepada para siswa peserta didik. Presentasi aturan pembelajaran terintegrasi secara baik melalui streaming video dan audio yang mendemonstrasikan konsep spesifik hingga video dokumenter berdurasi panjang. Penyajian media berbentuk ini bisa berupa PowerPoint atau Prezi presentation yang mengintegrasikan animasi suara dan hyperlink dengan informasi digital. Nah, kemudian yang kedua adalah Personal Response System atau PRS, Fly and Russell, merupakan bahwa guru dalam pembelajaran berbasis digital menggunakan seperangkat digital handle hand seperti Personal Response System atau yang biasa disingkat PRS atau juga biasa disebut dengan clicker. PRS merupakan sebuah keypad wireless tanpa kabel seperti berbentuk remote TV yang mentransmisikan respon dari siswa. Karena setiap PRS diperuntukkan pada siswa yang ditunjuk, maka sistem PRS dapat digunakan untuk mengecek kehadiran atau presensi siswa. Manfaat utama PRS adalah untuk mengetahui setiap respon dari siswa dalam berbagai macam keadaan. PRS juga dapat digunakan sebagai media umpan balik bagi guru
dan siswa. Guru dapat menggunakan informasi ini untuk membimbing jalannya diskusi guna membuat keputusan pembelajaran yang dibutuhkan oleh seorang siswa. Nah, yang ketiga dalam integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran adalah mobile assessment tools. Weinstein mengemukakan sumber komputasi seluler memungkinkan guru untuk merekam data asesmen siswa secara langsung dalam perangkat seluler atau mobile device yang mentransfer data ke komputer untuk membuat sebuah laporan. Sebagai contoh, perangkat digital seluler digunakan untuk membuat catatan operasional kemampuan membaca seorang siswa SD atau data kinerja siswa yang diobservasi dalam presentasi eksperimen di laboratorium atau tugas tulisan tangan siswa. Perangkat seluler tidak hanya menghemat waktu guru tetapi juga menyediakan pengaturan waktu dan penilaian otomatis hasil belajar siswa. Nah, guru juga dapat terus melakukan instruksi secara individual karena ketersediaan hasil belajar langsung dapat diketahui. Data penilaian mudah diunduh ke situs web yang aman dan dilindungi kata sandi yang menawarkan berbagai opsi laporan dari seluruh siswa di kelas hingga siswa secara perorangan. Nah, yang selanjutnya adalah komunikasi of practice atau komunikasi praktik. Di era digital, guru juga berpartisipasi dalam sebuah kegiatan komunikasi of practice atau COP, yang dimana sekelompok guru atau pendidik yang mempunyai tujuan yang sama dari seluruh penjuru dunia saling berbagi ide dan sumber daya. Interaksi berbasis internet ini memungkinkan guru untuk berkolaborasi maupun bertukar gagasan antara satu guru dan guru yang lain tentang materi mereka yang sama atau guru yang mengajar pada tingkatan kelas yang sama. Guru yang tertarik dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam instruksi dapat memanfaatkan sumber daya dan jaringan ahli, mentor, dan rekan-rekan baru yang didukung oleh berbagai komunikasi web. Contohnya adalah aplikasi Zoom yang pernah dilakukan oleh beberapa guru dan pernah diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Nah, yang selanjutnya adalah integrasi media dan teknologi dalam pembelajaran yang berbasis internet. Yang pertama adalah email atau surat elektronik, yaitu sesuatu yang memungkinkan seorang mengirim dan menerima surat melalui internet. Email merupakan fasilitas yang paling sederhana, paling mudah penggunaannya dan digunakan secara luas oleh pengguna komputer. Email merupakan fasilitas yang memungkinkan dua orang atau lebih melakukan suatu komunikasi yang bersifat tidak sinkron atau bersifat real time. Yang selanjutnya adalah mailing list atau biasa disingkat milis. Mailing list merupakan suatu perluasan penggunaan dari email. Dan fasilitas ini, peserta didik yang telah memiliki alamat email bisa bergabung dalam suatu kelompok diskusi dan melalui milis ini bisa melakukan diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan secara bersama-sama dengan saling memberikan saran pemecahan atau biasa disebut brainstorming. Kemudian komunikasi melalui milis ini memiliki sifat yang sama dengan email, yaitu bersifat tidak sinkron atau bersifat real time. Yang ketiga adalah File Transfer Protocol atau FTP. FTP adalah sebuah fasilitas internet yang memberikan kemudahan kepada pengguna untuk dapat mengirimkan atau mengupload dan mengambil arsip atau biasa disebut download di suatu server yang terhubung ke internet pada alamat tertentu yang menyediakan berbagai arsip atau file yang memang diizinkan untuk diambil oleh pengguna lain yang membutuhkan file tersebut. File ini bisa berupa hasil penelitian, artikel, jurnal, makalah, dan lain-lain. Di samping itu, FTP juga digunakan untuk mengupload file materi situs atau homepage sehingga bisa diakses oleh pengunjung dari seluruh pelosok dunia. Yang keempat adalah
newsgroup. Newsgroup dalam internet adalah fasilitas untuk melakukan komunikasi antara dua orang atau lebih serempak yang dilakukan secara serempak dalam penggunaan waktu yang sama atau biasa disebut routing. Dan dengan demikian berarti komunikasi yang dilakukan dalam komunikasi yang sinkronis, berbeda dengan email dan tulis tadi. Kemudian berbentuk pertemuan ini lazim disebut sebagai konferensi dan fasilitas yang digunakan biasa sepenuhnya multimedia atau audiovisual dengan menggunakan fasilitas video control, conferencing ataupun teks saja atau teks audio dengan menggunakan fasilitas chat atau yang terakhir adalah World Wide Web atau WWW merupakan suatu kumpulan koleksi besar tentang berbagai macam dokumentasi yang tersimpan dalam berbagai server di seluruh dunia, dan dokumentasi tersebut dikembangkan dalam format hypertext dan hypermedia dengan menggunakan hypertext markup language HTML yang memungkinkan terjadinya koneksi atau link dokumen yang satu dengan bagian yang lainnya, baik dalam bentuk teks, visual, dan lain-lain. WWW bersifat multimedia karena merupakan kombinasi dari teks, fotografikal, audio, animasi, video, dan lain-lain. WWW pada saat ini merupakan puncak pencapaian yang tidak mungkin dicapai oleh media-media yang tergabung di dalamnya secara sendiri-sendiri. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.